Fitriani. Hari ini saya akan membahas tentang Introduction to Organizational Behavior. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu definisi dari perilaku organisasi. Ada beberapa definisi dari perilaku organisasi. Yang pertama itu menurut Maxent atau von Glinow, definisinya adalah the study of what people think, feel, and do in around organization. Artinya yaitu studi tentang perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang orang pikirkan, rasakan, dan lakukan di dalam dan di sekitar organisasi. Nah, yang kedua ini menurut Stephen Robin, perilaku organisasi ini diartikan dengan a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization effectiveness. Ini artinya bidang studi yang menyelidiki dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi untuk tujuan menerapkan pengetahuan tersebut terhadap peningkatan efektivitas organisasi. Nah, di sini perilaku sendiri adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau tim atau organisasi yang dapat diamati dan bahkan dipelajari. Nah, untuk organisasi di sini adalah kelompok orang yang saling berinteraksi, bekerja sama, melakukan aktivitas yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai berbagai tujuan. Jadi, jika disimpulkan, perilaku organisasi adalah kajian tentang apa yang orang pikirkan, rasakan, dan lakukan di dalam dan sekitar organisasi. Nah, di dalam perilaku organisasi itu ada namanya perceived environment, yang berarti lingkungan yang dipersepsikan oleh seseorang, kelompok orang, atau oleh organisasi yang mempengaruhi perilaku orang, sekelompok, atau organisasi tersebut. Ada dua proses di dalam perceived environment ini. Yang pertama cognitive process, yaitu proses yang lahir dari sebuah pemikiran, dan emotional process, yaitu proses dari apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, di dalam cognitive process ini dibangun oleh 3 hal yang merupakan bagian dari attitude. Yang pertama adalah beliefs atau keyakinan, yang kedua adalah feelings atau perasaan, dan behavioral intention atau intensi atau niat untuk menampilkan sesuatu. Cognitive process ini juga dipengaruhi oleh emotional process. Jadi, apa yang kita alami, yang kita rasakan selama kita berinteraksi dengan seseorang atau ketika kita berada dalam organisasi tertentu akan mempengaruhi cognitive process. Nah, beliefs atau keyakinan ini juga akan muncul dari pengetahuan. Sedangkan feelings atau perasaan muncul dari adanya keyakinan. Nah, behavioral intention berarti ketika kita untuk memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa tujuan dari perilaku organisasi. Yang pertama, untuk memahami perilaku. Yang kedua, untuk memperkirakan perilaku. Dan yang terakhir, mempengaruhi perilaku. Bagaimana sih perkembangan perilaku organisasi? Nah, di era globalisasi ini dikenal dengan nama borderless, di mana lalu lintas orang-orang itu tidak mengenal adanya batasan, ditambah dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang yang dalam jarak yang jauh dengan mudah tanpa ada batasan. Nah, pengaruhnya sendiri terhadap perubahan tenaga kerja. Dengan adanya globalisasi, otomatis ikut berubah dari yang kita hanya dapat bekerja pada satu entitas bisnis ataupun satu perusahaan yang notabene berasal dari penduduk setempat yang memiliki sifat, adat, atau karakter yang relatif sama, tapi karena adanya globalisasi akan sangat mungkin kita mempunyai teman kerja dari berbagai latar belakang yang sangat jauh berbeda. Nah, selanjutnya ini ada 5 pilar perilaku organisasi. Yang pertama itu multidisiplin,
Yang kedua, penelitian sistematis. Yang ketiga, kontingensi atau kemungkinan. Yang keempat, tingkatan analisis. Dan yang kelima, sistem terbuka. Sekian materi tentang Introduction to Behavior Organizational dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.